Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, para pendengar, dan juga para penonton yang saya hormati, alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pagi hari ini, hingga hari ini kita masih diberikan nikmat karunia oleh Allah berupa kesehatan, terutama nikmat berupa keimanan dan keislaman kita. Hingga saat sekarang ini, detik ini, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, terutama masih bisa bertemu kembali, bertatap kembali di dalam acara ceramah agama singkat yang selalu saya tayangkan. Mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa semoga tetap mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, sehingga kita menjadi manusia yang berguna untuk orang lain, berguna untuk keluarga, berguna untuk bangsa dan negara, wabil khusus berguna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, di pagi hari ini kami ingin menceritakan sebuah dialog tanya jawab antara seorang ayah dan anaknya. Ada seorang ayah bersama dengan anaknya. Sang ayah menanyakan beberapa hal, beberapa masalah kepada sang anak mengenai hitungan jumlah, penambahan, pengurangan jumlah dari hitungan 1 sampai 10. Pada awalnya sang ayah menanyakan kepada sang anak mengenai jumlah 1 ditambah 1. Sang ayah bertanya pada anak, itu ada berapa? Kemudian sang anak menjawab, ya ada 2, bah. Betul. Lalu 2 ditambah 1 ada berapa? Kata ayahnya. Kemudian sang anak menjawab, ya ada 3. Betul. Lalu kemudian sang ayah menanyakan pengurangannya. Kemudian 3 dikurangi 2 ada berapa? Tanya sang ayah. Lalu sang anak menjawab, ada 1. Betul. Apa artinya itu? Kata sang ayah. Tanya sang ayah, apa artinya 1? Kemudian si anak agak sedikit bingung. Lalu spontan dia menjawab, makna 1 artinya bahwa semua ini dari zat yang satu ya.
Satu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Apa jawaban sang ayah? Betul. Kemudian sang ayah melanjutkan pertanyaannya. Satu ketika ditambah 0 ada berapa? Ya 10, kata sang anak. Ya betul. Lalu sang ayah lagi bertanya, ketika 10 itu dikurangi 0, diambil 0-nya ada berapa? Ya ada 1. Betul. Sang ayah mengulangi pertanyaan lagi. Apa itunya tadi? Apa artinya tadi 1? Si anak menjawab, 1 ini artinya keesaan Allah. Allah hanya 1, Mbah. Betul. Lalu kemudian sang ayah, sang abahnya itu ketika 1 ditambah 0 itu berapa? 10. Lalu umpamanya 10 itu diambil 1 ada berapa? Diambil 1, diambil satunya ada berapa? Ya tinggal 0-nya, kata si anak. Berarti kalau 0 itu artinya apa? Pertanyaan sang ayah. Lalu sang anak menjawab, 0 itu artinya kosong. Berarti wujudnya alam, wujudnya yang kita lihat, alam semesta ini hakikatnya kosong. Hakikatnya kosong. Kemudian karena adanya 1, maka kekosongan ini bisa menjadi ada. 0 berarti kosong, karena adanya Allah, maka kekosongan ini berubah menjadi ada. Adanya kekosongan itu karena adanya zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya semesta alam ini adalah kosong, sehingga karena adanya Allah maka kekosongan itu bisa berubah menjadi wujud ada seperti yang kita semua lihat. Alam semesta ini hakikatnya adalah tidak ada. Adanya alam ini karena adanya jumlah yang satu, karena adanya zat yang satu. Itu jawaban sang anak. Apa kata ayah? Betul sekali. Lalu sang ayah menambahkan, kalau 3 itu ditambah 1 ada berapa? Kata anak, ada 4. Kalau 4 ditambah 1 ada berapa? Ya ada 5, Mbah, kata anak. Kemudian terus menambahkan sang ayah. Kalau 5 ditambah 1 ada berapa? Ada 6, betul. Kemudian lanjut. Apabila 6 ditambahkan 1 itu ada berapa? Sang anak menjawab, ada 7. Kemudian sang ayah berhenti. Apa maknanya 7? 7, kata si anak sambil berpikir sejenak. Lalu sang anak menjawab, 7 itu maknanya surga, maknanya langit. Itu ada 7 lapis. Dan bumi juga pun ada 7 lapis. Surga neraka pun ada 7 pintu. Itu maksudnya makna dari 7. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, surga neraka pun ada 7 pintu. Jawaban anak
sambil meneka apakah itu jawaban benar atau salah dalam hati sang anak. Kemudian sang ayah berkata, betul. Lalu sang ayah melanjutkan pertanyaannya. Hari, tentang mengenai hari, ini hari apa? Kata sang ayah. Ini hari Senin. Ini hari Senin. Kalau besok hari Selasa. Kemudian hari setelah Selasa hari Rabu. Hari Rabu ya? Iya ya. Setelah Selasa hari Rabu. Terus sang ayah melemparkan pertanyaan. Hari Rabu Allah menciptakan apa? Hari Rabu itu Allah menciptakan apa? Kata sang ayah. Atau alam, langit, bumi ini diciptakan oleh Allah pada hari apa? Kata sang ayah. Sang anak ya spontan menjawab, ya hari Rabu, Pak. Betul, kata ayah. Lalu selain langit dan bumi diciptakan oleh Allah pada hari Rabu, apa yang diciptakan oleh Allah lagi di hari Rabu? Pertanyaannya sang ayah. Lalu sang anak kebingungan. Bingung sekali apa jawabannya. Lalu si anak menjawab, di hari Rabu juga Allah menciptakan surga dan neraka. Di hari Rabu juga, kata sang anak, Allah menciptakan surga dan neraka. Lalu sang ayah sedikit berpikir lagi. Apalagi yang diciptakan Allah selain surga dan neraka? Si anak tambah bingung dengan pertanyaan sang ayah. Dia menjawab, menciptakan gunung, laut, hutan, dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Kata sang ayah, salah. Adanya gunung, langit, adanya gunung, sungai, hutan, itu diciptakan bersamaan dengan Allah menciptakan adanya langit dan bumi beserta isinya. Itu diciptakan di hari yang sama. Itu jawaban dari sang ayah. Oh gitu ya? Iya. Apa yang diciptakan selain langit bumi seisinya, surga dan neraka di hari Rabu? Pertanyaan sang ayah. Si anak gak bisa menjawab. Lalu apa ya? Sang ayah menjawab, Allah menciptakan mendung. Allah menciptakan mendung di hari yang sama. Kenapa Allah menciptakan mendung? Kata sang ayah. Kenapa ya? Pertanyaan sang anak. Allah menjadikan di langit itu air. Allah menjadikan kumpulan air di langit. Seandainya air yang ada di atas itu diturunkan seketika,
maka apa yang ada di bumi, manusia dan seluruhnya itu akan hancur seketika. Apabila air yang diciptakan yang ada di langit itu diturunkan oleh Allah dengan seketika, maka akan hancurlah apa yang ada di atas bumi. Keterangan dari sang ayah demikian. Maka untuk menurunkan air yang ada di atas di langit sedikit demi sedikit supaya tidak menghancurkan apa yang ada di bumi, maka Allah terlebih dahulu menciptakan mendung. Terus sang ayah bertanya, mendung itu apa kegunaannya? Kata sang ayah, hujan itu dari apa asalnya? Prosesnya gimana? Kata sang ayah. Lalu sang anak menjawab, ya prosesnya dari mendung ke atas. Betul. Kemudian saya menambahkan, cara Allah untuk menurunkan air yang ada di langit itu caranya adalah Allah menciptakan mendung naik ke atas, kemudian di sanalah berubah menjadi air yang ada di langit diturunkan melalui mendung, kemudian turunlah menjadi hujan. Jadi air hujan adalah prosesan Allah menurunkan air yang ada di langit. Prosesnya dengan menggunakan ciptaannya, yaitu berupa mendung. Oh gitu ya, iya. Maka sebelum sang ayah menutup dari dialog tanya jawabnya atau menanyakan sesuatu kepada anaknya, lalu sang ayah berwasiat kepada sang anak, ingatlah 4 perkara di dalam kehidupan kamu, kehidupan keluargamu, anak istri kamu, pegangan untuk kamu selagi masih hidup di dunia. 4 perkara. Apa itu ya? Kata sang anak. Yang pertama, hendaklah kamu mempunyai sifat disiplin. Peganglah disiplin. Selalu berdisiplin dalam kehidupan. Disiplin beribadah. Disiplin waktu. Disiplin dalam bekerja. Disiplin adalah sesuatu yang harus kamu pertahankan. Pertama, disiplin dalam kehidupan, disiplin dalam segala pelaksanaan, disiplin dalam apapun yang kita kerjakan. Dalam bekerja disiplin, dalam ibadah terutama harus disiplin, dalam waktu juga harus disiplin. Lalu kemudian yang kedua adalah iling. Kata sang ayah, iling atau ingat. Manusia hidup harus selalu ingat. Ingat kepada siapa yang menciptakan. Ingat kepada apa akibat yang diperbuat. Ingat di mana tempat pada akhirnya. Ingat kepada kebaikan. Ingat kepada apa yang telah diajarkan oleh para guru, para kiai tentang mengenai ilmunya. Ingat siapa yang pernah memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan nasihat, siapa gurunya. Ingatlah itu semua. Manusia akan selamat apabila selalu ingat, selalu iling, kata sang ayah. Lalu yang ketiga, hendaklah takwa. Hendaklah harus takwa. Takwa. Kemanapun kamu, dimanapun kamu, hendaklah tetap ada takwaan di hati kamu. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetap jalankan apa yang menjadi perintahnya, dan apa yang menjadi larangan adalah kamu jauhi sejauh-jauhnya, semaksimal mungkin, semampu kamu, kata sang ayah. Lalu kemudian yang keempat adalah cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai orang tuamu, cintai para guru-gurumu, cintai orang-orang yang lebih dewasa daripada kamu, cintai orang-orang yang lebih muda dari kamu, cintai semua orang agar kamu dicintai oleh orang lain. Cintailah apa yang ada di bumi, maka kamu akan dicintai oleh makhluk penghuni langit seluruhnya. Semuanya, semua penghuni langit akan mencintai kamu, menyayangi kamu, apabila kamu mencintai dan menyayangi apa yang ada di atas bumi ini. Itulah wasiat yang diberikan oleh orang tua, oleh seorang abah, oleh seorang ayah kepada anaknya. Ini mungkin kita bisa menjadi bahan renungan bagaimana kita cara berkehidupan yang sesuai dengan perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Disiplin, tekun dalam beribadah, dalam bekerja, dalam apapun saja, hendaknya kita disiplin, tekun dalam pelaksanaannya. Selalu ingat dengan kebaikan, selalu ingat dengan siapa yang menciptakan kita, yang memberikan segala nikmat kepada kita. Takut kita selalu menjalankan apa yang diberitahu Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Cinta, kasih sayang, adalah kasih sayang dan rasa cinta kita berikan kepada sesama, terutama makhluk yang ada di bumi. Maka makhluk penghuni yang ada di langit akan mengasihi kita, mencintai kita. Allah pun, Rasul pun, Allah akan mencintai kita, akan menyayangi kita, akan selalu memberikan rahmat kasih sayangnya, akan selalu memberikan rahmatnya, ampunannya, pertolongannya, dan segala macam kebaikan-kebaikan Allah akan diberikan kepada kita yang ahli mencintai dan menyayangi sesamanya, sama makhluk. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan mengenai dialog tanya jawab antara seorang ayah dan seorang anak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang saya sampaikan sebagai bahan renungan atas terjadinya semacam dialog tanya jawab antara anak dan ayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dari apa yang sudah kita dengar bersama. Bila ada kekurangannya apa yang telah saya sampaikan, bila ada kesalahan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya mohon masukan yang positif agar supaya saya bisa memperbaiki apa yang akan saya sampaikan nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kekhilafan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.